Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini yaitu PPKN tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan hak dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sering berjalan kaki di trotoar? Ya, trotoar itu adalah bagian jalan yang disediakan khusus untuk para pejalan kaki. Trotoar dibangun sebagai fasilitas untuk pejalan kaki. Trotoar merupakan fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh semua orang. Oleh karena itu, pemerintah berupaya agar fasilitas trotoar semakin tertata rapi sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Bagaimana agar hak yang seharusnya diperoleh oleh semua orang tidak terganggu? Misalnya, hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar jalan, hak masyarakat menggunakan kendaraan umum, hak anak-anak untuk bermain dan belajar atau hak pengguna jalan untuk melanjutkan kendaraannya. Semua warga negara memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, hak setiap orang dibatasi oleh hak orang lain. Walaupun semua orang berhak menggunakan kendaraannya di jalan, bukan berarti kita bebas menggunakannya tanpa memedulikan orang lain, yang juga berhak untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan di jalan raya. Keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban harus selalu diciptakan. Untuk mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Tidak membuang sampah sembarangan merupakan salah satu bentuk kewajiban semua warga negara. Jika hal ini dijalankan dengan baik, maka hak warga negara untuk menikmati lingkungan yang bersih bisa didapatkan. Terdapat banyak contoh hak dan kewajiban yang harus didapat dan dilaksanakan oleh warga negara yang akan dibahas dalam bab ini. Yang pertama yaitu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Demonstrasi yang sering terjadi adalah salah satu cara masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Demonstrasi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, antara lain harus mendapatkan izin dari kepolisian dan dilaksanakan dengan tertib. Penyampaian pendapat adalah hak, sedangkan menjaga ketertiban lalu lintas adalah kewajiban. Warga yang berdemonstrasi harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga demonstrasi dapat berjalan dengan tertib. Jadi, apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap orang sesuai dengan peraturannya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Selanjutnya kita perhatikan ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua ini, kita harus membuang sampah pada tempatnya karena membuang sampah adalah kewajiban seluruh anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat mendapatkan haknya untuk menikmati fasilitas yang bersih dan nyaman. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah pernah melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Misalnya hak dalam memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, atau hak menggunakan fasilitas jalan dan kendaraan umum. Sebagai warga negara, hak-hak diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Berikut adalah contoh-contoh hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu hak penganut agama. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari kedua pasal di atas dapat dimaknai bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memilih atau menentukan agama atau kepercayaan masing-masing sesuai dengan yang diyakininya sepanjang tidak merugikan orang lain. Setiap agama atau kepercayaan memiliki cara beribadah masing-masing. Pemerintah memberikan kemerdekaan dan atau kebebasan kepada semua warga negara untuk menjalankan ibadahnya. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu atau melarang orang lain dalam menjalankan ibadahnya. Kegiatan ibadah dapat dilakukan dengan baik sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, kita semua wajib untuk saling menghormati antar pemeluk agama atau kepercayaan demi kehidupan yang aman dan nyaman. Yang kedua yaitu hak mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama untuk membentuk bangsa-bangsa yang besar. Kemajuan pendidikan dan teknologinya akan menjadikan suatu bangsa menjadi kuat dan mampu bersaing di dunia internasional. Pasal-pasal yang mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan antara lain sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan antara lain meliputi hak untuk mengikuti pelajaran dan bertanya kepada guru. Semua siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah. Mendapatkan pendidikan adalah hak yang sangat penting demi kemajuan suatu bangsa. 3. Hak untuk menyampaikan pendapat. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan kepada pemerintah. Dasar hukum yang mengatur hak menyuarakan pendapat warga negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Menyeruakan pendapat harus dilaksanakan dengan santun dan sesuai peraturan yang berlaku. Yang keempat yaitu hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang layak. Setiap warga negara juga memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Contohnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk membangun fasilitas umum dan agar dapat menyerap tenaga kerja. Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, pemerintah banyak melakukan pembangunan fasilitas umum dan industri yang menyerap tenaga kerja. Kegiatan ini dilakukan agar semakin banyak warga negara yang dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima yaitu hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa negara akan memberikan hak yang sama kepada warga negara. Aparat penegak hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku, bangsa, agama, tingkat pendidikan, atau jabatan. Semua pelanggar aturan lalu lintas akan dikenakan sanksi yang sama, yakni mendapatkan tilang atau bukti pelanggaran dan harus membayar denda. Tindakan hukum seperti ini dilakukan agar tercipta ketertiban berlalu lintas. Dengan adanya pasal 28D ayat 1, diharapkan tidak terjadi perlakuan tidak setara kepada pelaku pelanggaran hukum. Setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini telah selesai. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tugas kalian masing-masing. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai bertemu lagi di pembelajaran besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.